warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, pagi-pagi juara. Nah, pasti sahabat pena sudah pada kangen banget kan sama Bu Didi, pengen bahas kelanjutan dari kaidah kebahasaan pada tes laporan kemarin. Nah, kalau pada pertemuan kemarin kita sudah bahas nih 7 macam kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan. Nah, sekarang khusus hari ini nih, kita akan bahas tentang kalimat majemuk. Ayo, sudah pada belajar belum? Apa sih kalimat majemuk itu? Ada berapa macam sih kalimat majemuk itu? Nah, kita akan bahas tuntas kalimat majemuk di hari ini. Oke, langsung saja kita simak penjelasan dari kalimat majemuk berikut ini. Baik, langsung saja kita bahas tentang kalimat majemuk. Jadi kalimat majemuk itu adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu kalimat tunggal. Ingat ya, kalimat tunggal itu rumusnya biasanya yang sering kita dengar adalah SPO, subjek, predikat, objek. Ingat, kalimat itu berasal atau susunan dari beberapa kata. Nah, jadi rumusnya kalimat itu asal usulnya yang pertama dimulai dari huruf. Lahirlah dari sebuah huruf, kumpulan dari huruf itu adalah disebut kata, kumpulan dari kata, beberapa kata itu disebut frasa, kumpulan dari beberapa frasa atau kata itu disebut klausa, dan ada juga yang namanya kalimat. Apa sih bedanya semua ini? Nah, kalau huruf ya huruf abjad, berarti mulai dari A, B, C sampai Z. Kata berarti kumpulan dari sebuah kata, dari sebuah huruf. Nah, frasa, apa sih bedanya frasa sama kata? Kalau frasa itu dua kata, dia akan mempunyai makna jika digandengkan atau digabungkan dengan kata yang lain. Misalkan sapu, ya alat pembersih gitu aja, tidak ada maknanya. Tapi kalau digabungkan dengan kata tangan, tangan itu kan organ tubuh. Dua kata yang berbeda arti, tapi kalau digabungkan dia akan mempunyai satu makna. Jadi sapu tangan atau sebuah alat atau kain yang dapat membersihkan keringat dari kulit atau bisa untuk mengelap, sapu tangan. Nah, paham ya anak-anaknya, itu frasa. Beda lagi dengan klausa. Klausa itu mirip banget sama kalimat. Kalau klausa itu rumusnya sama dengan kalimat, ada SPO, SPOK, SPPL, sama. Cuman bedanya kalau klausa itu belum ada tanda baca. Ingat ya, kalau klausa itu belum ada tanda baca. Contohnya, Bu Didi sedang pergi ke sekolah. Kalau tidak ada tanda bacanya itu disebut dengan klausa. Tapi kalau Bu Didi sedang berangkat ke sekolah, titik, itu disebut dengan kalimat tunggal. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut. Jadi ternyata kalimat majemuk itu bermacam-macam. Yang pertama ada majemuk setara, yaitu dua kalimat tunggal. Ingat ya, kalimat tunggal tadi sudah saya jelaskan, ada SPOK. Yaitu majemuk setara adalah dua kalimat tunggal yang sama-sama mempunyai kata kerja dan dihubungkan oleh kata hubung atau konjungsi. Ayo, masih inget gak dengan kata hubung, konjungsi kemarin? Ketika, sedangkan, apalagi kemudian, maaf ya, apalagi banyak ya kemarin, di, ke, dari, dan, karena. Nah, itu juga adalah contoh dari kata hubung atau konjungsi. Nah, ini contohnya kalimat majemuk setara. Jadi kalimat pertama itu ada ibu pergi ke pasar. Anggaplah itu kalimat tunggal yang pertama. Yang kedua, ayah berangkat ke bengkel. Sama-sama mempunyai predikat anak-anak. Yang pertama tadi pergi. Yang kedua ada berangkat. Ya. Jadi dua kalimat tunggal dijadikan satu dan dihubungkan oleh kata hubung. Nah, ini dalam satu kalimat.
Jadinya seperti ini. Ibu pergi ke pasar, sedangkan ayah berangkat ke bengkel. Nah, dua kegiatan yang berbeda digabungkan menjadi satu kalimat. Paham ya anak-anak? Itu majemuk setara. Nah, kita lanjut. Kalau sudah paham, kita lanjut. Nah, ini ada kalimat majemuk bertingkat. Yang kedua adalah kalimat majemuk bertingkat, yaitu gabungan dua kalimat tunggal yang mempunyai predikat atau kedudukan berbeda namun dalam satu waktu yang ditandai dengan kata hubung ketika. Contohnya masih tetap, ibu pergi ke pasar. Kalimat keduanya, ketika ayah berangkat ke bengkel. Jadi kalau digabungkan, ini ada dua cara anak-anak. Jadi cara pertama, ibu pergi ke pasar ketika ayah berangkat ke bengkel. Jadi kata konjungsinya ketikanya itu ada di tengah-tengah sebagai penghubung dua kalimat tadi. Nah, cara kedua, kata penghubungnya tadi ditaruh di awal. Jadi, ketika ayah berangkat ke bengkel, ibu pergi ke pasar. Paham ya? Ada cara satu, ada cara dua. Terserah kalian mau pakai yang mana. Lanjut. Kalimat majemuk yang ketiga itu adalah kalimat majemuk campuran, yaitu gabungan dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Nah, berarti ya contoh dari kalimat yang pertama sama yang kedua dijadikan satu, yang minimal terdiri dari 3 kalimat tunggal. Nah, contohnya, ibu pergi ke pasar, itu kalimat pertama. Ayah berangkat ke bengkel, kalimat kedua. Yang ketiga, ketika aku sedang belajar. Nah, cara satu itu digabung menjadi satu ya. Ibu pergi ke pasar, sedangkan ayah berangkat ke bengkel. Tadi contoh yang pertama. Ketika, digabung lagi, aku sedang belajar. Itu cara pertama. Cara kedua, ketikanya ditaruh di awal. Ketika aku sedang belajar, ibu pergi ke pasar, sedangkan ayah berangkat ke bengkel. Nah, sampai sini. Kalau misalkan kurang paham, silahkan dibuka LKS-nya. Di situ sudah ada penjelasannya ya. Langsung saja kita ke kalimat majemuk yang terakhir. Di sini adalah majemuk rapatan, ini yang paling mudah, yaitu gabungan dari beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat, atau objeknya sama. Maka bagian yang sama hanya disebut sekali. Nah, jadi kalimatnya tuh mirip banget. Ada kata-kata yang sama. Nah, hanya saja di situ kita rangkum jadi satu kalimat, intinya seperti itu. Jadi kata-kata yang sama itu diwakilkan satu kali saja. Bisanya hanya makan, bisanya hanya main, bisanya hanya tidur. Nah, ketika kita gabungkan menjadi kalimat majemuk rapatan, berubah menjadi bisanya hanya makan, main, dan tidur. Jadi yang berbeda itu disebutkan di situ. Itu namanya kalimat majemuk rapatan, bukan perapatan lo ya. Nah, itu tadi penjelasan dari kalimat majemuk, dari macam-macamnya, apa saja dan contoh-contohnya. Nah, berarti kalian sudah paham kan? Kalau misalkan kurang paham, silahkan langsung aja tulis di kolom komentar pertanyaan kalian, nanti Budi dijawab satu persatu ya. Dan tugas untuk hari ini adalah kalian membuat contoh kalimat majemuk. Jadi ada 4 macam tadi ya. Mulai dari kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk campuran, dan yang terakhir adalah kalimat majemuk rapatan. Jadi 4-4-nya ini kalian bikin contoh satu aja, satu kalimat. Jadi masing-masing satu contoh pada buku tulis kalian, silakan ditulis. Lalu nanti dikumpulkan pada penugasan tugas kelima. Oke?
langsung saya akhiri. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga ilmunya bermanfaat dan selalu semangat dalam belajar walaupun sedang pandemi. Boleh diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi-pagi juara.